sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan, atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan, lalu masuk rantai makanan. Dari kebocoran sumur pengeboran lepas pantai PT Pertamina Hulu Energi di perairan Karawang, Jawa Barat terus meluas. Bencana industri, nggak boleh dibilang bencana alam. Karena clear tidak ada terjadi apa-apa di sekitar situ. Area tumpahan minyak tak berhenti di perairan Karawang hingga Bekasi, tapi juga menyebar hingga Kepulauan Seribu, Jakarta. Tumpukan sampah mulai dari ranting dan plastik memenuhi pesisir pantai Rening Jembrana, Bali. Akibat fenomena serbuan sampah ini, pantai yang merupakan salah satu objek wisata di Kabupaten Jembrana hari ini sepi pengunjung. Jika serbuan sampah ini terus terjadi, warga mengaku terpaksa menutup objek wisata pantai ini untuk sementara waktu. Pertama, mari saya jelaskan apa itu air. Air merupakan sumber daya alam terpenting di planet bumi, sebab menjadi esensi dari semua kehidupan. 2/3 dari permukaan bumi merupakan air. Bahkan, sekitar 60-70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Air tepat di mana-mana. Jumlah air di bumi tetap. Jadi, tidak mungkin jumlah air di bumi akan bertambah ataupun berkurang. Itu hal yang sudah pasti. Namun, terdapat permasalahan serius yang mengancam keberadaan air bumi, yaitu pencemaran air atau polusi air. Sebenarnya, apa yang dimaksud pencemaran air? Apa penyebabnya dan dampak? Kedua, pencemaran air laut. Pencemaran air adalah pencemaran badan air seperti lautan, laut, danau, sungai, air, tanah, dan lainnya, yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis air akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Contoh pencemaran air laut yaitu 1. Penangkapan ikan dengan cara pengeluban dan trawl. 2. Pencemaran minyak dan pembuangan limbah berbahaya jenis lainnya. Ketiga, pembuangan limbah domestik dan industri. 3. Dampak pencemaran air laut. Akibat pencemaran laut telah mengakibatkan degradasi lingkungan dan kehidupan bawah laut. Apalagi mengingat Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan luas perairan mencapai 93.000 km persegi. Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati laut tersebut terancam oleh pencemaran laut yang terus meningkat di Indonesia. Selain berakibat pada degradasi lingkungan, pencemaran laut juga memberi akibat penurunan perekonomian nelayan. Dampak dari pencemaran laut dan limbah telah mengakibatkan penurunan hasil tangkapan nelayan di sejumlah kawasan di Indonesia. Sektor pariwisata pesisir dan laut Indonesia juga menerima dampak dari pencemaran laut ini. Jika pencemaran laut terus berlangsung dan dibiarkan begitu saja, bukan tidak mungkin laut Indonesia yang kaya dan indah tinggal menjadi kenangan saja. Seperti yang ada pada video pertama kita lihat, dampak dari pencemaran laut bukan hanya terjadi pada ekosistem laut, tapi juga berdampak pada orang-orang yang mencari nafkah di sekitar laut, seperti nelayan dan orang-orang yang mencari nafkah di lautan. 4. Solusi permasalahan dan dampak pencemaran air laut. Solusi dari masalah pencemaran air laut adalah dengan menjaga kualitas air laut itu sendiri. Caranya ialah dengan tidak membuang sampah ke laut, tidak melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak, juga tidak menggunakan aliran sungai bersih sebagai tempat MCK atau mandi cuci kakus. Serta kita juga jangan lupa ada satu lagi yang memiliki risiko pencemaran laut paling besar, yaitu penambangan minyak. Dalam video sebelumnya, kita diperlihatkan bagaimana mengerikannya laut pada saat tercemar minyak. Air laut sekitar pantai menjadi hitam, banyak ikan mati gara-gara tercemar minyak di laut. Sektor-sektor pariwisata yang berada di dekat pantai pun juga ikut terkena dampaknya.
seperti menurunnya pengunjung, bahkan bisa sampai ditutup tempat berwisatanya. Hal ini semua akan mengganggu perputaran ekonomi di pesisir pantai. Jadi, bagaimana pertanyaan saya sebelumnya? Apakah kita sudah menjaga laut kita? Apakah laut kita sudah terbebas dari pencemaran? Penjaga laut itu adalah tugas kita semua, entah itu masyarakatnya ataupun pemerintah setempat. Memang belum 100% laut Indonesia terbebas dari pencemaran. Setidaknya, kita harus membantu mengurangi, bukan memperburuk keadaan. Oke, terima kasih telah mendengarkan saya selama ini. Jika ada kesalahan kata, tolong dimaafkan ya. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.